Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back to Property Talk 34. Alhamdulillah ya Allah. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua komunitas Property Talk yang sudah setia selama 34 kali yang kita mulai dari pandemi tahun lalu dan terus akan berjalan. Jadi Property Talk adalah the first learning property community dan kita akan grow with happiness. Yes, harus bahagia dan we have to achieve the goal. Ale, thank you so much. Oke, alhamdulillah. Sudah di-subscribe. Love you dah. Tetap ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir tanpa berpanjang lebar kali tinggi. Aku mau kenalin teman kita di agent property yang sudah melalang buana. Kalau dibilang puluhan tahun nanti dibilang dia tua banget. Aku bilang belasan tahun aja deh biar kelihatan masih muda. Karena dari sini tuh terang banget gitu loh. Terang banget antara rumahnya atau yang lain. Ih, saya mau orangnya. Kalau bercanda kelewatan. Oke, kita perkenalkan Bapak Raymond Gunawan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu guys. Halo aku semua. mau kenalin. Ya, Bapak Raymond ini adalah Senior Associate Director dari Era Graha. Executive Leader and Founder Powerful Team dan Diamond Producer. Ini kalau udah jabatannya udah Diamond, udah sampai Director, kita udah tahu lah ya grosscomnya. Ih, gimana sih Pak Raymond? Aku jadi deg-degan loh berada di sebelah. Tapi well anyway Baswe, kita udah kasih tepuk tangan sama Pak Raymond. Sekarang kita kasih mic dan zoom-nya kepada Pak Raymond. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ros atas waktunya. Salam sehat semua. Apa kabar ya teman-teman? Di sini saya akhirnya diundang jadi pembicara. Dulunya hanya mendengarkan di Property Talk. Udah lama gue ngundang lu nya nggak mau. Ya, terima kasih sekali udah diundang. Di sini Bu Ros minta saya untuk ya karena saya sudah lama berkecimpung di agent property ya, khususnya target area saya di Pondok Indah. Saya akan mencoba sesuai dengan judulnya undercover daerah elit Pondok Indah. Nah ini ya, apakah benar-benar elit ya? Oke, saya akan memberikan sedikit presentasi. Saya bisa share screen ya, Bu Ros ya? Boleh, silakan. Sesuai dengan judulnya undercover market Pondok Indah. Jadi teman-teman juga di sini di Property Talk juga bisa mengetahui ya sebenarnya Pondok Indah itu seberapa luas sih, seberapa besar sih marketnya gitu loh, dan juga apa aja sih yang mencakup daerah Pondok Indah ya. Saya akan mereview sedikit dari mengenai Pondok Indah sendiri ya. Oke, Pondok Indah itu mempunyai sejarah bahwa tadinya tuh di area di area ini adalah salah satu kebun karet ya waktu zaman Belanda. Jadi lokasinya tentu saja di Jakarta Selatan ya. Jadi tahun 70-an lah pada saat itu Pak Ciputra itu, ini yang saya dengar ya, Pak Ciputra pada saat itu sedang membangun suatu area namanya Bintaro sebenarnya. Nah pada saat membangun Bintaro dia selalu melewati, kalau menuju Bintaro itu melewati area Pondok Pinang ya, karena area Pondok Indah sendiri itu namanya sebenarnya kelurahannya Pondok Pinang. Jadi pada saat sering kali melewati daerah Pondok Pinang, beliau berpikir bahwa ini area sebenarnya area yang terbengkalai ini, yang istilahnya perkebunan karet yang dulunya berproduksi tapi ternyata sudah tidak berproduksi, dan ini sebenarnya kalau diolah, dibangun real estate, ini akan menjadi suatu tempat yang istilahnya diamond yang di dalam tanah yang belum keluar gitu loh, yang belum kelihatan. Jadi pada saat itu Pak Ciputra mempunyai kepikiran bahwa ini harusnya bisa dikembangkan ya. Nah pada saat itu kan karena dia dulu
di Jaya ya, di Jaya salah satu karena dia kan salah satu arsitek di Jaya. Lalu dia nggak punya apa namanya sumber dana, dan dia nggak punya apa namanya orang-orang yang memang bisa support dia. Tapi pada saat tahun 70-an itu ada salah satu konglomerat di Indonesia ya, Pak Lim Cholyong, pada saat itu meminta Pak Ciputra untuk saya ingin mengembangkan suatu real estate di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi Pak Ciputra menyambut baik keinginan itu dan menawarkan daerah Pondok Pinang untuk dikembangkan. Nah, beliau sebenarnya tidak setuju waktu itu pengen mengembangkan daerah Sunter sebenarnya, karena Sunter lebih di tengah kota. Nah, tapi Pak Ciputra berusaha meyakinkan Pak Om Lim ya. Lalu beberapa kali diyakinkan, akhirnya beliau setuju dan beliau mengajak ya temannya Pak Pak Sweet Katmono, Pak Ibrahim Rishad, Pak Juhari Sutanto ya. Jadi untuk membuat suatu real estate development yang dinamakan Metropolitan Kencana ya. Jadi pada saat itu Pak Ciputra juga mengajak teman-temannya Pak Ismail Sofyan, Pak Budi Brasali dan Pak Waringin untuk gabung di dalam suatu grup di Metropolitan Development yang namanya menjadi Metropolitan Kencana. Jadi, nah pada saat pembangunan dimulai dari tahun 75-an ya sampai tahun 90-an sampai tahun 98 dan terjadi krisis ekonomi. Pada saat itu Pak Lim Cholyong ya, Om Lim itu melepas sahamnya karena beliau banyak sekali terkena krisis ekonomi di tahun 98. Jadi pada saat dilepas yaitu Pak Murdayapo, itu dan istrinya Bu Sri Hartati ini ya melihat ada kesempatan di situ dan beliau membeli saham dari Metropolitan Kencana yang di mana saat ini PT Metropolitan Kencana yang sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh Pak Murdayapo dan istrinya Bu Sri Hartati ya. Oke. Nah, di depan ini ya, di gambar ini adalah salah satu peta Pondok Indah yang saya ambil dari Google Map ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada tulisan Pondok Indah Mall 2 ya, dan Pondok Indah Padang Golf. Ini salah kok sudah tutup ya. Udah malam ya sudah tutup. Oke. Jadi saya pakai kursor kelihatan nggak? Sorry, balik lagi. Sebentar. Saya pakai kursor kelihatan nggak, Bu Ros? Kursornya kelihatan. Kelihatan ya, oke. Ya, kalau kita peta ini adalah peta Pondok Indah di mana di daerah utara ini sebenarnya kita aksesnya tuh dari area Kebayoran Lama atau bisa diakses dari Jalan Permata Hijau, Gandaria, dan masuk ke Jalan Arteri Pondok Indah. Dan kalau dari arah utara itu akan ketemu dulu Pondok Indah Mall 1 ya, sebelah sisi kiri, dan sebelum Pondok Indah Mall 1 tuh ada Masjid Pondok Indah, ada Range Market. Nah, sisi kanan itu ada Pondok Indah Office Tower dan Pondok Indah Mall 3 yang sekarang nih. Nah, itu dari sisi utara. Nah, kalau dari sisi selatan itu sebenarnya aksesnya bisa dilalui dari balik lagi sebentar. Dari TB Simatupang. Ya, dari tol Jor 2 TB Simatupang. Jadi langsung exit tol langsung masuk ke Pondok Indah. Nah, Pondok Indah sendiri sebenarnya terdiri dari 5 sektor ya. Jadi yang sektor pertama, sebentar, balik lagi ke sini. Oke, ini sektor pertama. Kalau jadi agent Pondok Indah harus balik lagi ya. Jangan Bu, move on dong. Siap. Oke. Ya, ini Pondok Indah itu ada 5 sektor. Ini sektor 1 ya. Sebenarnya dulu waktu dikembangkan Pondok Indah itu tidak ada namanya Jalan TB Simatupang itu. Jadi sebenarnya pintu masuk utama itu dari Pondok Indah Mall 1. Itu pintu masuknya. Karena pada saat itu daerah TB Simatupang itu masih penduduk ya, masih banyak penduduk dan area-area sawah dan lapangan-lapangan gitu loh.
Jadi makanya dari itu pintu utama sebenarnya dari Pondok Indah Mall 1. Tapi seberjalannya waktu dibuatlah jalur yang jalur pejalan yang Simatupang itu, sampai akhirnya juga tahun kalau nggak salah tahun 90 berapa dibangun tol TB Simatupang gitu. Jadi Pondok Indah jadi ada 2 akses. Nah, sektor 1 itu berada di sisi kiri bawah ini, sektor 1 ya. Jadi kalau kita akses dari TB Simatupang nanti ketemu Wisma BCA yang di Hook yang gede. Nah, Wisma BCA itu di belakangnya itu semua sektor 1 ya. Sektor 2 itu sisi kanannya. Nah, sektor 2 itu yang ada Swiss Bell Hotel. Nah, Swiss Bell Hotel, Rumah Sakit Pondok Indah, ya, ada McDonald, ada Burger King dan Bank Mandiri BCA, itu semuanya sektor 2. Nah, sektor 3 itu yang areanya paling prime, paling oke, paling bagus itu dekat dengan Bukit Golf, ya, sektor 3. Nah, untuk sektor 4 sendiri itu di sisi kirinya yaitu yang di belakangnya Pondok Indah Mall 2, itu sektor 4 ya. Nah, sektor 5 ini paling terakhir ya, di mana lokasinya itu di belakang apartemen Pondok Indah Residen ya. Nah, Pak siapa namanya? Ahmad Dhani itu tinggalnya di sektor 5, area Pinang ya. Oke. Lanjut. Kalau dari tingkat keelitannya ada nggak Pak kelasnya itu? Ini ya belum jelas ini. Oh, ada. Sebenarnya yang paling oke itu yang paling prime itu sektor 3 ya, di area Kencana ya. Itu yang berdekatan dengan Bukit Golf gitu. Nanti saya jelasin Bu. Ini ada beberapa lagi ya. Sebentar. Oke, sektor Pondok Indah. Nah, sektor 1 tadi yang di belakangnya BCA itu semua yang berhubungan, bukan berhubungan ya, yang namanya dengan kata-kata hijau ya. Jadi gedung hijau, nama jalannya Jalan Gedung Hijau, Jalan Niaga Hijau, Jalan Pondok Hijau ya, di mana itu luasnya mulai dari kurang lebih dari 190 meter sampai 380 meter ya. Lalu ada jalan main road-nya seperti Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1 dan Niaga Hijau Raya, itu luasnya 500 sampai 1000 meter, bervariasi ya. Dan daerah Bukit Hijau. Nah, Bukit Hijau itu luasnya 350 sampai 1000. Nah, untuk area hijau sendiri sebenarnya itu cukup bagus untuk area seperti Bukit Hijau, karena kenapa? Areanya tuh banyak pepohonan yang besar-besar dan asri, dan juga jalannya juga lebar. Nah, untuk cari yang kecil sebenarnya di bawah dari 250 itu bisa cari ke Gedung Hijau, Niaga Hijau, dan Pondok Hijau. Jadi kalau teman-teman punya customer ya yang mau cari di daerah Pondok Indah dengan luas 200, pasti areanya kalau nggak Gedung Hijau, Niaga Hijau, yang Pondok Hijau. Nggak mungkin saya mau minta luas 200 di area Bukit Hijau, ya nggak mungkin, pasti nggak ada gitu loh. Atau di Gedung Hijau Raya pasti nggak ada, karena pasti akan ke Gedung Hijau atau Niaga Hijau dan Pondok Hijau. Nah, sektor 2 itu yang nama jalannya berkaitan dengan nama duta ya. Nah, itu Sekolah Duta, Duta Niaga, Duta Indah ya, itu semua luasnya 400 sampai 900 meter ya. Dan juga daerah Duta Permai, Duta Manduta itu yang luasnya 300 sampai 500. Nah, memang variasi sekali untuk di Pondok Indah ya. Nah, untuk Duta sendiri itu dekat dengan fasilitas seperti Rumah Sakit Pondok Indah, terus niaga, area-area niaga ya, seperti Bank Mandiri, BCA, Bank Niaga, ya, Bank Maybank, bukan Bank DKI udah nggak ada ya, Bank Yobi. Nah, itu semuanya di area Duta, ya, semua pusat niaga, Rumah Sakit Pondok Indah dan hotel semua ada di situ. Nah, oke, untuk sektor 3 itu area Kencana. Nah, ini area yang orang bilang lebih eksklusif, lebih prime. Kenapa? Ya, area ini terdiri dari nama jalannya dengan kata-kata Kencana. Ya, jadi ada Jalan Sekolah Kencana, Jalan Metro Kencana. Itu luasnya 500 sampai 1.500 itu ada di daerah sana. Dan juga area Kencana Indah dan Kencana Permai itu areanya luasnya 300 sampai 500. Nah, area ini prime kenapa? Satu, karena area ini dekat dengan Bukit Golf. Jadi sisi
Jadi lokasinya tuh kalau dari Pondok Indah Mall 1 itu setelah driving range, setelah golf Pondok Indah. Nah, itu dempet dia dengan area Bukit Golf. Nah, selain itu yang kedua, area ini rata-rata semua areanya itu di portal. Jadi semacam kayak cluster. Jadi one gate system. Jadi keluar masuk semua satu pintu. Jadi ini kalau zaman dulu ya, waktu bikin perumahan kan nggak kayak sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan klaster ini, klaster itu kan semua udah tertata. Tapi kan zaman dulu kan memang seperti komplek. Jadinya Pondok Indah itu sekarang semuanya di portal. Jadi supaya one gate sistemnya itu berjalan gitu. Nah, inilah kenapa area ini termasuk prime ya, karena dekat Bukit Golf dan one gate system, dan juga area ketiga jalannya tuh lebar-lebar ya, dan suasananya juga enak gitu loh di sana. Nah, sektor 4 itu di belakangnya blok Pondok Indah Mall 2. Nah, yang jalannya semua berkaitan dengan kata-kata alam ya. Jadi alam asri ya, alam asri ini luasnya 200 sampai 350 dan metro alam luasnya 500 sampai 1000. Nah, ada lagi yang lebih kecil, alam elok, alam segar, alam permai, kartika alam. Ya, luasnya 110 sampai 350. Nah, tapi kalau alam gaib nggak ada di sini ya, gitu ya. Oke. Ini ya, lokasi alam asri dan metro alam juga termasuk prime di sini, Bu Ros. Jadi ya, kenapa? Karena jalannya lebar-lebar dan lingkungannya sudah tertata rapi gitu loh. Beda dengan alam elok, alam segar, alam permai, dan kartika alam ini jalannya variasi kalau di sana. Di sana tuh ada yang pas 2 mobil, ada yang 3 mobil gitu loh. Tapi kalau alam asri, metro alam semuanya sama, jalannya lebar. Nah, makanya berarti di Pondok Indah tuh masih ada yang luas 100 ya? Ada. Jadi area berikutnya sektor 5 ini nanti ada yang lebih kecil lagi, Bu. Gitu. Oke, lanjut ya, sektor 5, nah daerah Pinang. Nah, ini area yang kadang-kadang orang tuh masih awam ya, karena kalau bisa dibilang, oh saya tinggal di mana, di Pinang Mas misalkan. Oh itu mah bukan Pondok Indah. Nah, karena apa? Karena kata Pinangnya itu loh. Nah, sebenarnya Pondok Indah itu kelurahannya semua Pondok Pinang gitu loh. Pondok Pinang. Jadi dan sektor 5 dinamain Pinang itu karena dekat dengan Pondok Pinang memang. Tapi bukannya Pondok Pinang yang penduduk ya, tapi ini di dalam real estate-nya. Itu ada nama jalannya Pinang Mas, Pinang Suasa, Pinang Kuningan, ya, di mana luasnya 105 sampai 200. Terus ada lagi Gedung Pinang, Kartika Pinang, itu beda sendiri, luasnya 240 sampai 380. Kenapa? Karena dia hanya satu jalan lurus dan juga jalannya lebar gitu loh. Nah, terus ada lagi Pinang Perak ya. Pinang Perak luasnya 140 sampai 350. Terus ada Pinang Nikel luasnya 130 sampai 200. 120 nih harusnya. Terus ada Pinang Merah luasnya 140 sampai 350. Nah, bisa dibilang area Pinang ini unik. Kenapa? Karena selain harganya dari sisi market itu berbeda-beda. Jadi contoh begini, kayak Pinang Mas, pokoknya yang semua namanya Pinang itu dapat keuntungan dari PBB. Jadi PBB-nya itu harga per meternya lebih murah dari area Pondok Indah yang lain. Jadi kalau area Pondok Indah yang lain per meternya 29.233 per meter di PBB. Nah, untuk area Pinang itu per meternya hanya 25 juta sekian gitu loh. Yang memang selisih cuman 3,8 juta, tapi lumayan lah ya, gitu loh. Jadi lebih memang di PBB lebih rendah per meternya, dan juga untuk segi market. Nah, ini variasi. Nah, untuk area Pinang Mas, Pinang Suasa, dan Pinang Kuningan ini adalah area di mana Ahmad Dhani tinggal ya, area Pinang Mas ya. Nah, memang di situ areanya jalannya nggak terlalu besar dan agak padat, dan memang harga per meternya di sana lebih murah ya. Dan untuk Gedung Pinang dan Kartika Pinang itu beda karena jalannya lebar itu dan luasnya juga lebih besar. Itu harga per meternya juga berbeda. Nah, dan juga terutama untuk Pinang Perak ini berbeda-beda lokasi, beda-beda harga per meter. Nah, yang paling unik ini Pinang Merah. Kenapa?
Pinang Merah ini hanya satu kayak klaster gitu. Nah, dan juga jalannya lebar. Dan yang lebih uniknya, jalannya itu konblok khusus untuk Pinang Merah. Dan orang-orang suka di sana karena selain dekat dengan sekolah Bakti Mulia, hanya jalan kaki, dan juga jalannya lebar-lebar, jadi bisa untuk jogging atau main sepeda gitu loh. Dan itu cuma satu kawasan doang, kayak klaster gitu. Oke, lainnya untuk area lainnya ya, itu kayak ada Kartika Utama, ya luasnya 350 sampai 700, dan juga Metro Pondok Indah. Jadi ini Metro Pondok Indah ini main road-nya Pondok Indah. Jadi luasnya 900 sampai 1.500. Jadi pinggir jalannya Pondok Indah nih. Kalau kita jalan dari arah Gandaria menuju Lebak Bulus, ya pasti melewatin Metro Pondok Indah. Oke, harga tanah. Nah, harga tanah variasi. Kalau tadi area hijau itu variasi juga, ada yang 30 sampai 35 juta per meter. Termasuk Gedung Hijau 1 dan Niaga Hijau Raya itu juga beda, 33 sampai 37. Nah, Gedung Hijau Raya 30 sampai 33, dan Bukit Hijau itu sedikit lebih tinggi, 35 sampai 38 juta per meter. Nah, ini karena lokasinya jalannya lebih lebar dan lebih asri. Nah, daerah Duta, sektor 2 ya, Duta Indah, Duta Permai, Duta Niaga nih range-nya 35 sampai 38. Dan sekolah Duta range-nya variasi, karena sekolah Duta tuh ada yang di bawah sama di atas. Di bawah itu maksudnya kontur jalannya menurun ya, dan yang di atas tuh sekolah Duta lebih bagus daripada yang di bawah. Range-nya 30 sampai 38. Nah, kalau area Taman Duta itu dekat dengan Rumah Sakit Pondok Indah, jadi harga per meternya agak sedikit lebih rendah karena banyak yang khawatir dekat Pondok Indah karena karena dengan khawatir dengan dekat RSPI, dengan Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi ada di ujung sisi kirinya itu unit gawat daruratnya Pondok Indah. Unit gawat daruratnya RSPI, Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi kalau ambulan datang tuh lewatnya situ, dekat Taman Duta. Jadi itu kenapa lebih rendah, dan orang karena takut ya dengan suara ambulan, dan juga takut dengan limbahnya dari rumah sakit. Karena dia kan meskipun rumah sakit tuh sudah ada filternya sendiri untuk air ya dan lainnya, tapi mereka rata-rata agak khawatir gitu dengan situasi itu, dan juga makanya harga tanahnya lebih rendah. Oke, nah sektor 3 itu area Kencana. Nah, ini area Kencana yang saya ceritakan tadi di awal bahwa area prime ya. Dan seperti Sekolah Kencana, Metro Kencana, range-nya 35 sampai 38, dan Sekolah Kencana 4 yang view golf. Jadi uniknya gini, di Pondok Indah tuh. Jadi area Bukit Golf kan sendiri ya. Jadi harganya juga beda. Tapi di pinggirannya sebelum jalan masuk sebelum Bukit Golf itu ada beberapa kafling yang luasnya besar-besar tadi ya, luasnya dari 1.000 meter semua ya. Itu view-nya ke golf gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak sanggup beli di Bukit Golf misalkan. Jadi carinya tuh di Sekolah Kencana 4 karena sepanjang jalan itu dapatnya view golf. Dapat keuntungan di situ. Makanya harga per meternya lebih mahal. Yang Kencana Indah, Kencana Permai range-nya 35 sampai 40 kurang lebih ya. Nah, memang di market sekarang rata-rata bukanya di atas 40. Tapi nanti kan negosiasi ya gitu. Oke, untuk sektor 4 itu ada area alam. Nah, sektor 4 ini alam ini yang di belakangnya PIM 2. Nah, alam elok, alam segar, alam permai, Kartika Alam range-nya 30 sampai 35. Nah, alam asri, Metro Alam memang beda sendiri karena areanya lebih bagus, jalannya lebih lebar, harga per meternya 35 sampai 40. Dan kok Taman Duta salah nih, bukan Taman Duta ini. Taman Metro Alam sebenarnya ini salah nih, saya salah tulis. Ya ada satu kawasan Taman Metro Alam itu areanya cukup bagus juga karena tengah-tengahnya taman, itu harga lebih mahal. Memang beda-beda di sana ya. Oke, untuk sektor 5 Pinang, area Pinang ya, Pinang Mas, Pinang Swasta, memang sedikit lebih murah, beda dengan yang lain ya, range-nya 25 sampai 30.
Nah, untuk Gedung Pinang dan Kartika Pinang sedikit berbeda karena jalannya lebih lebar, jadi 30-35. Dan area lainnya kayak Pinang Perak, Pinang Nikel, Pinang Merah itu variasi antara 28 sampai 35 juta per meter. Nah, itulah yang membedakan beberapa lokasi ya. Jadi memang Pondok Indah ini variasinya banyak. Jadi kalau beberapa orang, Pondok Indah harga per meternya kan 25 juta. Nah, Pondok Indah yang sisi mana, area mana gitu loh. Jadi nggak bisa semua bilang, area Kencana 25 juta, ya nggak ada, nggak bisa nemuin pasti di sana yang 25 juta gitu. Nah, lainnya untuk Kartika Utama range-nya 30-35 dan Metro Pondok Indah 25-30. Nah, Metro Pondok Indah ini lucu ya. Saya juga dalam arti dulu NJOP PBB-nya paling tinggi, tapi harga marketnya paling rendah, gitu loh. Karena apa? Karena selain luasnya gede-gede, besar-besar ya, 900-1000, dan jarang sekali orang yang mau tinggal, gitu loh. Karena orang yang tinggal di Metro Pondok Indah itu pasti, pertama, orang kaya lama, ya, orang kaya lama Pondok Indah. Yang kedua, itu pasti orang luar kota. Ya, kenapa? Ini lucu nih, Bu Ros. Ini ada cerita ya. Ada beberapa customer saya, jadi bukan satu orang aja ya, ada beberapa yang memang terkadang juga cari area di metro. Saya bilang, kenapa Pak? Kan metro kan rame. Iya, nggak apa-apa, rame gitu loh. Kan GSB-nya kan panjang 10 meter, jadi rumahnya kan di dalam. Sebenarnya kalau kita bangun rumah pakai double glass, pakai temboknya yang dibikin kedap suara, itu di dalam pasti nggak kedengaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang lucunya, yang saya menggelitik ya di hati saya, Pak Raymond, saya kalau tinggal di metro tenang. Kenapa? Tenangnya. Tenang bukan karena nggak berisik ya. Tenang dalam arti pembantu-pembantu saya, supir-supir saya itu nggak ada yang ngegosip. Kok bisa? Loh ya, Pak Raymond lihat dong, kalau di dalam ya, itu kan deket-deket ya. Dia bisa kan sore-sore nyiram tanaman lah, pura-pura, terus kalau enggak bawa anjing jalan-jalan, itu ya cari yang supir-supir itu cowok-cowok cari pembantu-pembantu, mbak-mbak cari pacar, gosip. Terus kalau yang mbak-mbak terus cari-cari di pura-pura nyiram-nyiram di depan rumah, ya gitu. Jadi kalau di metro di jalan raya katanya, siapa yang mau keluar Pak Raymond? Dia mau keluar ketemu mobil, tadi tabrak mobil, ngerti nggak? Jadi dia nggak bisa ngobrol kiri kanan kan, pembantunya nggak ada yang keluar di metro. Dan kepikir sampai situ ya, maksudnya? Sampai ke situ. Ini kan kita udah bicara puluhan miliar masih mikirin orang iya, belakang. Iya Bu. Justru gila, betul. Gua pikir orang macam gua aja mikirin orang belakang, itu orang elit-elit juga mikirin orang. Iya. Betul. Iya, itu kan mikir juga gitu mereka. Jadi saya juga agak menggelitik, gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada yang ngegosip, nggak ada siapa mau keluar Pak, katanya gitu. Pasti mereka semua di dalam rumah kan, gitu, nggak ada yang mau keluar. Oke, lucu juga sih ya. Terus ya itu kenyataannya di Pondok Indah seperti itu. Ya. Tapi Inul tuh di mana Pak? Inul. Kalau Inul itu di Jalan Kartika Utama, Bu. Kartika Utama itu masih jalan, dia bukan jalan utama, tapi jalan aktif. Nah, jadi jalan aktif, kenapa saya bilang jalan aktif? Karena jalan itu dilalui orang-orang yang mau ke Bintaro. Jadi kalau orang mau ke Bintaro, mau ke Lebak Bulus, itu motong jalannya ke Jalan Kartika Utama dari Pondok Indah Mall. Nah, jadi Inul itu pas memang di Jalan Kartika Utama, di jalan yang aktif memang depannya rame. Tapi nggak seramai metro ya. Kalau metro kan trafiknya banyak. Nah, dia memang ada boulevard ya. Ini Kartika Utama tetap jalan aktif dan memang tapi nggak rame gitu. Bukan nggak rame. Ya cuman trafiknya nggak banyak seperti di metro. Nah, Inul juga Inul luasnya sebenarnya nggak gede. Dia rumahnya 450-an kalau nggak salah. Jadi tapi saya dengar nggak tahu bener apa enggak nih, gosip-gosipnya itu dia ada beli lagi di tempat yang lain yang lebih gede gitu. Dengernya cuman belum pasti ya itu bener apa enggak gitu loh. Dia carinya tetap di pinggir jalan gitu loh si Inul. Nah itu loh makanya
orang-orang daerah juga, orang luar kota tuh suka sekali di pinggir jalan ya. Ya itu. Oh ya, ada lagi Bu Ros, selain dia nggak mau pembantu atau supirnya gosip, kalau di pinggir jalan itu kan beberapa klien ya, itu kan kalau orang luar kota selain pengusaha, dia itu kan juga ada beberapa pejabat ya, pejabat daerah gitu loh. Jadi mereka suka di pinggir jalan karena saling dia langsung bisa akses keluar ya, keluarnya cepet ya. Terus dia juga ini apa namanya lebih kelihatan rumahnya megah gitu. Bisa dibilang misalkan kayak dulu ada rumahnya Pak Sutrisno Bachir ya, mantan ketua PAN di Metro Pondok Indah, itu terang-terangan banget, maksudnya oh ini orang tahu, oh ini rumahnya Pak Sutrisno gitu, Sutrisno Bachir. Jadi oh gitu, jadi tahu gitu loh. Jadi orang pengen diketahui gitu loh. Ada yang pengen diketahui, ada yang seperti itu kalau orang ekshibisionis gitu ya. Iya, untuk iya gitu loh. Jadi memang tapi ada juga yang tertutup ada. Jadi memang agak unik-unik, beda-beda untuk yang di pinggir jalan ini. Ya, oke. Next-nya ini saya akan presentasikan mengenai Bukit Golf. Nah, di Pondok Indah ini ada area salah satu yang paling eksklusif ya untuk area tersebut, namanya Bukit Golf. Jadi Pak Ciputra juga membangun suatu lapangan golf yang bertaraf internasional, di mana yang sudah diakui di internasional, yaitu lapangan golf Pondok Indah. Nah, untuk lapangan golf ini sebenarnya memutar nih seperti huruf O ya. Dan di tengah-tengahnya ini semua ada pemukiman Bukit Golf. Nah, rumah-rumah di sini memang pasti yang di sana tinggal di sini ini konglomerat lah ya, konglomerat pengusaha. Ya, pejabat juga ada, tapi nggak banyak. Karena luasnya di sini tuh besar-besar. Nah, untuk Bukit Golf ini ada 2 tipe. Yang pertama, kita bilang tipe island. Kenapa dinamain island? Karena dia selain luasnya kecil, mulai dari 1.300 sampai 1.700, dan dia tidak dapat view golf, karena posisinya di tengah-tengah. Nah, makanya dinamakan island, ya, tengah-tengah. Jadi kalau mau cari Bukit Golf, saya mau cari Bukit Golf luasnya 1.500, mau view golf, ya pasti nggak ada, karena 1.500 nggak mungkin dapat view golf, kecuali tadi ya di Sekolah Kencana 4 yang saya cerita ya, itu dapat. Nah, kalau di dalam Bukit Golf nggak bakalan dapat, ya gitu. Nah, terus yang kedua itu yang view golf. Nah, view golf ini luas kavelingnya sebenarnya minimal tuh 5.000 meter. Bayangin 5.000 meter itu 5.000 bola ya. Lebih dari lapangan bola ya. Jadi sebenarnya minimal 5.000 meter. Tapi case by case ada beberapa yang customer dulu memotong. Jadi ada yang bikin 3.000 dan 2.000. Jadi memanjang gitu loh. Jadi dipotong 2 gitu loh. Ada. Jadi dulu ada customer yang punya rumah itu di dalam 3.000 meter itu ada 3 rumah gitu kan. Di 3 rumah gede, ada kakaknya, ada adiknya 2 gede, tapi ada 3 rumah gitu, kayak pavilion yeah. Itu ada yang dipisah sendiri, tapi kalau dari developernya dulu minimal tuh 5.000 meter, 4.500, 4.700 lah, itu paling kecil lah. Yang lainnya 5.000. Nah, Ibrahim Risat sendiri itu rumahnya udah seperti hektaran, itu udah kali 1,5 hektar, dan itu view-nya golf. Ibrahim Risat. Itu paling besar di situ. Ada beberapa yang saya kenal, kayak yang punya Pakuan Group, developer itu juga tinggal di situ, Pak siapa tuh, Alex Teja ya. Terus Pak Ciputra sendiri pasti tinggal di situ. Pak Ciputra sendiri juga dan anak-anaknya semua tinggal di situ. Pak Ciputra itu rumahnya paling unik, semuanya banyak patung kudanya. Dan kalau dari driving range itu dari golf clubnya Pondok Indah itu kelihatan sendiri rumahnya Pak Ciputra itu. Memang mungkin sengaja kali ya, dia dikasih logonya sendiri gitu, Bukit Golf Pondok Indah. Nah, itu banyak sekali ya yang tinggal di sana ya untuk yang mereka yang kaya-kaya lah, yang konglomerat. Oke. Nah, range-nya sendiri kalau island itu
selain luasnya 1.300-1.700 itu harga per meternya 50 sampai 55 juta. Memang ada sedikit koreksi di masa pandemik ini, karena kalau dulu tuh bisa menembus 80 juta untuk yang island ya. Nah, untuk view golf itu sekarang harganya 70 sampai 80 juta. Tapi dulu waktu sebelum pandemik itu bisa mencapai 110 juta per meter. Jadi bayangin kalau kita closing 3.000 meter aja 110 juta berapa 100 miliar. Gitu. Jadi peruntukan rumah. Kalau di Kelapa Gading itu masuknya ya komersil tuh. Oh, komersil ya. Oh, Pondok Indah Kelapa Gading yang komersil dapat 100 juta ya? Enggak sih, belum sampai kayaknya. Nyampe di itu sih Menteng. Oh, Menteng, iya Menteng, betul. Koreksi juga Menteng tuh. Saya nggak. Menteng kan terkoreksi, jadi dia komersilnya itu udah nggak sampai cepek. Sedangkan kalau di Pondok Indah, cepeknya masih di area masih rumah. Yes. Nah, dan rumahnya itu mereka di sana 3.000 meter itu bukan rumah semua ya, itu 3.000 meter tanahnya, rumahnya paling cuman 1.000 meter gitu loh. Jadi halamannya semua tuh yang luas. Jadi